Hey guys, welcome to our podcast again after long time ya. Sebelum mulai podcast kita kali ini, gue mau nyapa kalian dulu yang dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Hey guys, selamat datang di podcast kita. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai podcast kali ini, gue mau sedikit cerita tentang episode 2 ya, yang gak tahu di mana gitu. Kita emang bener kita record gitu, cuman banyak banget revisi yang harus di-take ulang gitu. Padahal ada special guest star kita, Hertana Haryanja, the one and only gitu. Tapi gimana ya, yang namanya revisi gitu harus take ulang, harus ini, harus itu, dan kita males aja gitu. Ya gak sih guys? Ya ngaku lo anjir. Tapi tenang, kita ini ceritanya bikin podcast lagi nih. Kita ceritanya bikin podcast lagi dengan sedikit tema yang berbeda gitu. Sedikit tema yang lebih fresh, yang lebih berbunga-bunga gitu ceritanya. Oke, tamat perlu basa-basi. Siapa lagi lah yang kita ajak obrol kali ini? The one and only Dani, and as always Rolly. Hey guys, gimana kabar kalian? Sumpah gue kangen banget anjir. Hai guys, what's up. Aduh, gue kangen banget sumpah sama kalian. Alhamdulillah gue still alive di sini. Sekarang kan gue tinggal di Jakarta nih, karena gue mau survive nih ceritanya di Indonesia. Ya kesibukan mulai berasa sih di sini. Kalian tahu kan, gue udah nggak mau berangkat kapal lagi. Jadi gue harus semangat nih cari kerjaan di Indonesia. Doain gue ya guys. Oke, kalau ngomongin masalah podcast yang kemarin itu, sumpah ya, ketika gue udah balik ke Jakarta itu, ada beberapa hal yang bikin gue males banget ngerjainnya. Udah record nih, tapi banyak revisi, jadinya males ngelanjutin gitu. Pokoknya males deh kemarin rasanya gitu. Nah, ini kan lagi semangat banget nih ceritanya. Yuk kita bikin rame lagi dunia perpodcastan tentang perkapalan, pertemanan, dan kita lihat ya nanti kita bakal bikin apa lagi. Hai semua, hai Bangun, hai Dani. Sumpah gue kangen banget buat produktif kayak dulu. Kabar gue baik banget nih. Gue harap kabar kalian berdua dan teman-teman semua baik dan masih sehat ya. Bener banget nih, karena kelamaan stay at home yang bikin gue jadi males dan gak produktif, bikin kita males buat lanjutin podcast lagi. Dan kenapa podcast kita yang kemarin gak jadi dipublish itu karena ada sesuatu hal, entah itu karena kelamaan atau kualitas suaranya yang jelek, yang bikin podcast kita harus direvisi. Dan ternyata rasa malas kita itu mengalahkan motivasi kita. Dan entah kenapa keinginan untuk melanjutkan podcast itu bangkit lagi. Siapa sih pencetusnya? Gue lupa, pokoknya kita buat semangat lagi nih buat ngelanjutin podcast kita. Kali ini kita bahasnya gak usah yang berat-berat ya, bosen. Kita mau bahas yang ringan-ringan aja. Gimana kalau kita nostalgia bareng? Secara gue kangen banget kalian dan kangen banget kehidupan kapal yang bikin gue bisa ketemu sama Bangun, sama Dani dan teman-teman yang lain. Kayaknya seru banget sih kalau kita ngobrolin kronologi dari awal kita ketemu sampai kita bisa klop seperti sekarang ini gitu. Dan gue juga pengen tahu gitu pendapatan gaji kali ya, pendapat masing-masing dari kita gimana gitu selama ini kita berteman. Sok lah spill the tea, kayaknya seru banget aja. Sok 1, 2, 3 spill the tea. Baiklah, kalau kita mau ngomongin masalah pertemuan antara gue, Oli, dan Bangun, itu ya sama aja ya gitu. Jadi gak ada perbedaan nih antara gue ketemu Oli sama gue ketemu Bangun, karena kita ketemu sama-sama di section mereka, yaitu ketika gue visit kamar. Karena ini kerjaan gue. Jadi tuh kerjaan gue tuh salah satunya adalah visit section seluruh kamar se-Indonesia Raya di kapal gitu loh. Jadi lu bisa bayangin dong,
gue harus visit sebanyak apa di kapal. Nah salah satunya itu ke section mereka gitu. Jadi pas ketika gue visit ke tempat si Rolly, awalnya tuh kan gue belum kenal tuh sama dia. Ya udah gue ketemu sama si Rolly gitu. Berhubung dia limited edition ya, jadi tuh untuk di bagiannya dia ceweknya tuh cuma ada 2 sekapal itu gitu. Ya udah gue kepo nih sama si Oli, anaknya kayak gimana sih gitu. Yaudah gue visit ke sectionnya dia, gue ketemu sama leadernya, ngobrol, terus ketemu sama Rolly, ngobrol juga. Ya udah dari situ mulai tumbuh tuh benih-benih pertemanan kita. Anjay. Nah itu sama si Oli. Pas kalau sama Bangun juga, pas gue ketemu dia itu ya di sectionnya dia. Ketika gue visit ke sana, terus gue biasa tuh cek room gitu, terus ada si Bangun kan anak baru nih ya kan. Siapa nih ya kan. Terus ada anak baru, terus unik banget lagi anaknya ya. Ya udah gue tanyain tuh siapa nih orang. Nah ternyata ada beberapa hal yang bikin gue itu tertarik untuk bisa kenal sama si Bangun. Kurang lebih ya gitu sih. Pas gue ketemu sama mereka kayak kebetulan itu gitu loh. Anjir, limited edition. Kayak lingering-nya Victoria Secret kali ya. Bener gak sih nyebutnya lingering? Oke Google, translate pakaian dalam wanita to English. Lingerie. Oh laundry, salah dong. Ya udah deh. Rolly, gimana tanggapannya ke Dani? Cerita dong. Waktu itu Dani lagi mampir ke section gue dan dia akrab banget sama partner gue. Terus dari gaya bahasa yang gue denger, kayaknya Dani tuh asik dan nyambung sama gue. Dan gue lupa sih siapa yang ngajak buat keluar bareng tuh, kayaknya Dani deh. Kalau nggak salah ini ya, pertama kali keluar tuh di Azores di Portugal. Dan pertama kali keluar sama dia tuh agak-agak canggung sih. Tapi setelah jalan sama Dani, orangnya kok seru. Asli. Dia tuh cerewet banget. Tapi cerewetnya tuh asik. Dan ternyata dia anak Instagram juga. Seneng bikin instastory gitu lah. Sama lah kayak gue. Yang bikin gue cocok sama Dani, selain kita sama-sama nyambung kalau ngobrol dan wawasannya dia tuh luas, ternyata dia tuh senang explore. Secara gue kan sedang explore orangnya kan. Senang jalan-jalan, cari-cari hal yang baru. Soalnya nih kebanyakan anak kapal tuh kalau diajak keluar biasanya mereka kalau nggak makan ya shopping terus wifi-an. Tapi dia nggak, dan itu sama kayak gue, senang explore, cari hal-hal yang baru, lihat-lihat souvenir. Tapi souvenir yang dilihat itu bukan kayak baju atau apaan, dia tuh senang sama hal-hal yang unik. Dan dia senang foto-foto dan hasilnya tuh keren, kayak fotografer gitu deh. Jadi nggak kayak yang lain, kayak selfie yang kayak gitu. Dia tuh keren hasil fotonya. Jadi ya gue pikir seneng diajak kalau jalan sama dia, lumayan dia tukang foto gitu. Dan setelah gue sering nih jalan sama dia, dan ternyata sama dia sama Bangun nih ya, jadi dia tuh kayak pertama kali ketemu sama yang sekarang itu dia nggak berubah. Jadi awal kita ketemu sama aslinya tuh dia kayak bukan pura-pura so asik gitu biar banyak teman. Dan sampai sekarang nih banyak teman-teman yang hilang, dan itu masih selalu semangat buat keep komunikasi sama kita, buat ketemuan. Tujuannya itu tadi biar nggak putus pertemanan. Pokoknya gue salut banget sama Dani. Dia nggak pernah berhenti buat tetap jaga silaturahmi dari semua kalangan, teman sekolah, kuliah, kerjaan lama, kerjaan kapal, dan kerjaan mungkin nanti kerjaan yang baru. Kayaknya dia solid banget. Dan satu lagi, dia itu tulus, nggak hitung-hitungan sama pertemanan. Pokoknya gue bangga banget. Iya si Dani gitu. Kalau dia udah ke section gue, dia itu emang bener-bener ngerjain project satu demi satu, ngobrol tapi juga dikerjain gitu. Dan itu membantu gue banget, sumpah. Shit, he's a fucking loyal guy, man. Terus kalau si Dani, gimana awal mula ketemu sama si Rolly? Gue kan pertama ketemu sama Rolly tuh ya di section. Terus orangnya menurut gue awalnya tuh ya kayak kurang percaya diri gitu loh. Dia tuh cewek tapi kayak kurang pede aja gitu. Ya udah, makanya ketika gue gali lebih dalam lagi tentang si Rolly, ternyata anaknya sebenarnya tuh asik banget gitu. Asik banget, tapi karena dia tuh kurang percaya diri gitu. Lu tuh cantik sebagai wanita gitu. Jadi lu harus bisa menunjukkan kalau lu tuh bukan cuma cantik, tapi lu punya value yang itu dihargai oleh banyak cowok gitu loh.
Nah, ketika pertama kali gue jalan sama dia, gue lupa, kayaknya sih emang di Portugal ya, gue jalan sama si Rolly. Pertama kali itu ya seru banget gitu, kita saling foto lah gitu, hasil fotonya dia keren, gue juga fotoin dia gitu, dan ternyata emang ada chemistry yang terbentuk di situ gitu untuk menjadi sebuah pertemanan yang baik gitu loh. Dan orangnya tuh nggak hitung-hitungan, jujur aja gue tuh sering ditraktir sama Oli gitu loh, karena emang dia gajinya jauh banget dari gue, dan gue sampai sedih kalau nyebutin gaji gitu kan. Ya udah gitu, dia tuh setulus itu dalam berteman gitu, nggak pernah perhitungan, nggak pernah yang ngeluh atau gimana. Biasanya kan cewek ngeluh ya, ini enggak. Ketika kita jalan kaki jauh pun dia tuh tetap happy gitu loh. Nah ini yang bikin gue sama dia tuh salut, dia tuh cewek yang kuat banget lah gitu loh. Pokoknya cewek kalau udah dia pergi ke kapal itu menurut gue salut sih, karena gue sebagai cowok kerja di kapal itu aja merasa kayak berat banget sebenarnya gitu, tapi ini cewek gitu loh. Ya gue salut banget sama Rolly, pokoknya dia tuh tulang punggung banget buat keluarga. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita bisa saling komunikasi dengan baik dan saling support intinya gitu. Walaupun dalam masa pandemi kayak gini kita sama-sama masih pada belum kerja, ya kita tetap saling support, karena menurut gue ya hal terbaik yang diberikan sama teman ya support gitu loh. Support untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih sukses lagi gitu loh. Itulah yang kita saling lakukan, dan ini yang bisa membuat pertemanan kita lebih lama lagi, dan semoga pertemanan kita bisa jauh lebih lama lagi. Oke guys. Nah, kalau Bangun, awal gua kenal sih tuh di mana ya? Aku lupa, sorry Ngun. Tapi gue inget gue pertama kali kayaknya waktu itu di Azores deh. Gue waktu itu keluar sama Dani juga. Kalau nggak salah tuh udah Bangun keluar sendiri deh. Posisinya gue ketemu sama dia tuh di Azores tuh di gereja. Gue waktu itu jalan sama Dani. Terus yang bikin gue bisa berbaur sama dia tuh orangnya ceria, terbuka dia tuh. Dan kalau foto-foto tuh hasilnya bagus banget. Dan nggak tahu pas di Azores itu kita jalan aja gitu bertiga, nggak pisah-pisah. Mungkin karena Dani lagi, karena Bangun berpikir gue orangnya asik kali ya, makanya dia ngintil gue gitu. Karena dia seneng foto juga, dan gue seneng foto-foto juga, dan Dani juga seneng foto-foto juga, makanya kita jalan bareng tuh di Azores. Berarti gue Bangun sama Dani jalan bareng tuh di Azores ya kalau nggak salah tuh. Nah kita jalan-jalan bareng di Azores, foto-foto secara gitu kan, Eropa keren banget gitu kan. Dan bayangin aja 10 hari di laut dan nginjek tanah, terus ketemu sama orang yang asik, gimana gak seru. Kita pulang jalan bareng, terus satu bus itu berempat sih. Nah waktu itu keluar kedua kalinya itu di Flam waktu itu, Flam Norway. Kita jalan lagi bareng berdua, bertiga juga deh kalau gak salah. Iya bertiga, enggak, awalnya berdua, gua sama Bangun. Terus ketemu sama Dani, waktu itu posisinya kita mau ke air terjun, waktu itu bulan puasa. Ketemu sama Dani, ya udah kita jalan bertiga aja lagi. Terus ya gitu kita bikin, gue kenapa ingat-ingat lagi, gue sengaja nih bongkar instastory di Instagram gue, biar mengingat kembali di mana gue ketemu Bangun, di mana gue ketemu sama Dani. Gitu. Bangun itu orangnya asik depan kamera, jadi kalau gue bikin instastory dia nongol, dia keluarin tuh sifat aslinya. Terus kita juga satu frekuensi. Kita seneng jalan-jalan daripada shopping atau kulineran. Enggak. Dan lagi Bangun tuh seneng kulineran. Dia pasti beli sesuatu, beli makanan. Tapi enggak kulineran tuh kayak misalnya 1 jam, 2 jam di restoran, makannya 10 menit, wifi-nya 2 jam. Enggak. Dia tuh coba makan, tapi kita jalan-jalan lagi gitu. Terus yang bikin gue demen jalan sama Bangun tuh hasil fotonya tuh bagus banget, keren. Dia pinter ngedit. Dan gue kaget waktu tahu followernya itu ternyata ribuan. Ternyata Bangun itu selebgram. Kaget gue. Terus semua gue sama Bangun tuh makin deket karena dia tuh suka bikin vlogger. Dan seneng dong gue bisa masuk di vlognya dia. Vlog pertama gue sama Bangun itu di Bergen deh kalau nggak salah, dan hasilnya keren banget. Dan itu bikin gue bermotivasi untuk keluar bareng sama Bangun, biar gue bisa masuk di vlognya dia. Dan
followernya tahu, ini loh temennya Rolly, dia siapa tahu kan ketemu jodoh dari followernya Bangun gitu. Nah dari situ kita bikin project di Santorini pas waktu itu merayakan Dani pulang. Jadi sebelum Dani pulang gitu kita bikin satu project. Di situ isinya kita bertiga have fun bareng dan hasilnya keren banget. Dan di project itu pertama kalinya gue malu-maluin joget-joget gitu diliatin sama bule-bule. Dan asal kalian tahu nih, pelopor podcast ini tuh Bangun. Senangnya gue sama Bangun itu dia tuh kreatif banget. Sifatnya tuh gimana ya? Gue agak gak ngerti sih sifatnya kayak gimana, soalnya dia tuh kayaknya mut-mutan ya. Tapi dia tuh seru, kocak, S3 marketing pokoknya itu. Pokoknya kalau masalah shopping itu dia pinter. Kalau misalnya bukan shopping, maksudnya dia tuh ngasih tahu, hey ini bagus loh gitu. Dia tuh pinter buat memarketingnya. Bikin headline tuh dia tuh bagus gitu. Jadi bikin kita tertarik. Dan gue sama Bangun tuh nyambung kalau ngomongin masalah sesuatu yang aneh-aneh. Apalagi masalah film, mungkin karena Bangun senang nonton film kali ya. Terus lagunya kita juga cocok, samaan gitu. Kita senang yang begitu. Pokoknya cocok lah gue gitu kalau sama Bangun itu. Ya kali ya Ingun ya, apa gue yang kepedean kali, nggak tahu deh. Gue sebenarnya juga penasaran sih Bangun sama Dani nilai gue kayak apaan. Oh satu lagi tuh Bangun tuh kerjanya cepet banget deh. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau gue nanya, Gun lu berapa lagi Gun, dia cuma bilang 1. Ini pun 1, tapi gue nggak tahu nih bisa keluar atau nggak partner gue gitu. 1 tapi nggak bisa keluar, itu gimana ceritanya gitu kan. Nah bukan cuma di luar aja kita bareng. Kalau kita habis kerja tuh kita tuh selalu sempetin buat nongkrong di cabin siapa. Dan sifatnya aslinya Bangun itu ketika di cabin di luar dan di mess room nih tuh beda banget. Di mess room dia bisa diam-diam aja, tapi ketika di cabin aslinya tuh keluar, bicisnya tuh keluar gitu, garangnya dia tuh keluar. Bocornya dia tuh tetap keluar. Jadi ketika dia bersama orang-orang yang bener deket sama dia, dan ketika dengan orang-orang yang baru kenal sama dia tuh beda. Dan gue bangga karena gue tahu aslinya Bangun tuh kayak apa. Berarti gue tuh spesial gitu di mata Bangun gitu. Dan pokoknya gue kangen banget deh buat ngumpul bareng sama Bangun sama Dani buat apa sih namanya, truth or dare kalau nggak salah. Pokoknya gue kangen banget. Mudah-mudahan gue bisa sekapal deh sama Bangun. Kalau sama Dani nggak akan bisa sekapal karena Dani udah berhenti dari kapal. Ayo lo dong dan naik lagi, gue kangen banget. Oke, next kita bahas tentang Bangun. Jadi pertama kali gue ketemu sama Bangun itu kan di section tuh. Gue tahu banget dia tuh baru join di kapal ya kan. Ya anak baru lah gitu. Gue ada kepikiran buat natar dia sama ngebully, biasalah karena anak baru ya kan. Langsung gue cecar dengan beberapa pertanyaan gue. Gue pengen tahu backgroundnya dia itu apa sih gitu kan. Setelah gue tahu ternyata bener, dia itu ternyata baru join di kapal di perusahaan gue gitu loh. Bingung dong gue waktu itu, kok anak baru join bisa langsung di function asisten cabin steward ya kan. Langsung deh pikiran netizen Indonesia gue bermunculan ya kan. Apakah dia menyogok ataukah dia ada orang dalam ya kan. Dan ternyata ketika gue ngobrol lebih jauh lagi sama si Bangun, dia itu emang pernah punya pengalaman kerja di Qatar selama beberapa tahun. Ya udahlah gitu, karena dia punya pengalaman, jadi ya pantas aja dia masuk ke perusahaan gue langsung ke posisi asisten cabin steward gitu. Biasanya kan ada tahapannya tuh sebelum di posisi tersebut. Jadi ya wajar lah waktu itu pas gue tahu ternyata dia seperti itu gitu. Dan ketika gue kenal lebih dalam lagi si Bangun, ternyata emang orangnya tuh asik banget gitu. Dia suka foto-foto, dia suka explore, terus dia emang orangnya tuh apa adanya banget pokoknya si Bangun. Sampai jujur nih, gue juga sering banget ditraktir sama si Bangun gitu. Ya di samping kayak yang tadi gue jelasin pas ketika sama Oli, gaji gue sama dia tuh emang jauh gitu. Tapi bener-bener dia emang literally orangnya baik banget. Sumpah, Bangun itu baik banget. Dan orangnya tuh tulus apa adanya.
jadi nggak ngada-ngada gitu loh. Makanya pas ketika pertama kali gue jalan bareng go ashore sama Bangun, dan gue jujur aja lupa nih, sorry banget, kapan pertama kali gue go ashore sama dia dan di negara mana. Tapi seinget gue ketemu sama Bangun di luar pas ketika gue lagi jalan sama si Oli gitu. Pas ketika kita bareng bertiga jalan, ya ternyata emang ya mereka tuh orang yang baik semua gitu, suka explore, dan kita punya kesenangan yang sama ketika kita di luar gitu loh. Dan ya berjalan apa adanya aja, karena mungkin pertemanan kita itu pertemanan yang apa adanya. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai sekarang, bisa long last, dan bisa tetap keep komunikasi walaupun kita udah dari rumah gitu. Soalnya kalau biasanya nih anak kapal, di atas kapal itu kita kenal orangnya asik banget, tapi pas ketika kita udah pulang nih di Indonesia, itu kayak nothing gitu loh, kayak jadi orang yang berbeda gitu. Tapi Bangun orangnya nggak kayak gitu, dia tetap support gue, tetap keep in touch, tetap bener-bener ya apa adanya gitu. Makanya gue salut banget sama lu, Ngun. Lo tuh tulang punggung keluarga juga, dan lo tuh bener-bener punya historis yang menurut gue itu nggak kayak rata-rata orang lain sih. Itu sih gue salut sama lo. Oke guys, stop, enough. Sekarang giliran gue yang ngomong ya. Gue gak mau muluk-muluk karena kalian sudah menjabarkan sedetail itu sampai gue gak bisa berkata-kata, anjir. Durasi iya gue tahu. Gue cuman mau bilang kalau gue itu orang paling beruntung yang bisa kenal sama kalian sedekat ini. God choose me the right person, dan itu sesuatu buat gue. Kontrak kedua kemarin tuh literally gue bener-bener yang gak ada yang gue kenal, bener-bener sendiri. Tapi selangkah demi langkah mengenal kalian tuh rasanya gue orang paling beruntung di Statendam kemarin berkat kalian guys. Rolly, dia sangat asik kalau diajak menggila, satu frekuensi, satu guyonan. Dia orangnya kan suka bikin video yang gak penting gitu kan ya, tapi dia mau gitu gue ajakin bikin begituan. Begitu juga dengan si Dani yang awalnya gue sempet skeptik buat lebih dekat sama dia karena dia wawasannya luas banget, cool but crazy. Tapi pas kita kenal lebih dalam, ternyata orangnya bisa lebih gila, gak ada obat. Dia juga sering memotivasi kita gitu loh. Dia kayak motivator deh kalau menurut gue. Oke. Momen yang paling membekas sampai sekarang ini tuh pas kita lagi meeting briefing soal project video klip kita di Santorini, Greece. Kan awal briefing kita seharusnya pakai suara kita gitu kan ya buat nyanyi instead of lip sync. Tapi pas kita take suara kita, sumpah fals parah. Suaranya memalukan. Dan itu kita ngakak parah dengan suara kita sampai tetangga keganggu, sampai gedor-gedor cabinnya si Rolly. Kan kita take suara kita di cabinnya Rolly gitu. Yang parah tuh si Dani tuh yang udah selesai rekaman, dia denger sendiri anjir. Tapi gue denger sekilas suara dia, Rolly juga denger suara dia, dan tambah lebih parah lagi falesnya. Terbukti siapa di antara kita yang lebih parah falesnya ya. Please tolong yang punya rekamannya kirim sekarang di grup. Pokoknya intinya mah I'm so grateful to have you guys. Please jaga silaturahmi ini apapun kondisinya. So guys, thanks buat kalian yang mau dengerin podcast kita sampai akhir. Dan banyak hal yang gue dan kita bisa ambil dari percakapan kali ini. Jangan pernah menyanyiakan kepercayaan yang telah dibangun. Begitu runtuh, kalian akan sulit untuk membangunnya kembali. Nantikan episode selanjutnya. Kami undur diri. Bye-bye. Thanks guys.